Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa ada orang yang awalnya baik bisa melakukan penyimpangan sosial atau bahkan tindak kriminal? Apakah benar karena dirinya sendiri atau mungkin karena lingkungan sekitarnya? Hari ini aku bakal bahas penyimpangan sosial, sesuatu yang sering kita lihat tapi jarang kita pahami. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang melanggar nilai atau norma di dalam masyarakat. Contoh sederhana dari penyimpangan sosial, yang pertama menyontek, yang kedua korupsi, yang ketiga pembulian, yang keempat membuang sampah sembarangan, dan yang kelima adalah praktik vandalisme. Ada dua jenis penyimpangan. Yang pertama penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan untuk sementara dan tidak berulang. Contohnya seperti menyontek saat ujian. Dan pelaku dari penyimpangan ini masih bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara berulang. Seperti pencurian, narkoba, pembulian, korupsi, dan lain sebagainya. Pelaku dari penyimpangan ini bisa dijatuhi hukuman atau dijauhi oleh masyarakat. Ada beberapa teori tentang penyimpangan sosial. Yang pertama differential association theory yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland. Menurut Sutherland, mengapa seseorang menjadi menyimpang? Karena definisi dari orang yang mendukung pelanggaran hukum lebih banyak daripada orang yang menentang pelanggaran hukum. Artinya apa? Jika di dalam lingkungan kita nyontek merupakan hal yang wajar, maka menyontek yang tadinya salah lama-lama akan menjadi hal yang dianggap normal. Yang kedua ada labeling teori oleh Howard Baker. Inti besar dari teori tersebut merupakan penyimpangan bukan cuma soal tindakan, tetapi soal reaksi dari masyarakat. Seseorang dianggap menyimpang karena diberi label oleh masyarakat. Ada dua definisi di dalam teori tersebut. Yang pertama definisi primer, perilaku kecil yang tidak mengubah diri seseorang atau identitas seseorang. Yang kedua ada definisi sekunder, yaitu perilaku yang mengubah identitas seseorang. Yang ketiga adalah strain theory. Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton. Inti dari teori tersebut adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang dianggap sukses, namun tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapainya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan yang disebut dengan strain. Yang pertama adalah differential association theory. Teori ini kuat karena menjelaskan kenapa pergaulan itu berpengaruh. Yang kedua menjelaskan kenapa kejahatan sering muncul di kelompok. Namun lemah karena tidak semua orang di lingkungan buruk jadi menyimpang. Yang kedua tidak menjelaskan faktor kepribadian. Yang kedua adalah labeling teori. Teori ini kuat karena menjelaskan dampak stigma sosial. Yang kedua relevan di sekolah dan lingkungan remaja. Namun kelemahannya tidak semua orang